100 hari Presiden Joe Biden, umat Islam jadi prioritas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut telah membuktikan janji saat kampanye pencalonannya sebagai presiden terkait kebijakan terhadap Muslim dan Islam. Janji kampanye Biden untuk umat Islam di Amerika Serikat antara lain melindungi hak sipil dan hak konstitusional, menghormati keragaman dan komunitas Muslim, memastikan pelayanan kesehatan yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif, serta membuat komunitas Muslim Amerika lebih aman. Kemudian, janji Biden untuk menempatkan tokoh dan cendekiawan Muslim Amerika dalam berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Janji-janji ini ternyata langsung dilaksanakan pada saat Biden memasuki masa 100 hari pemerintahannya pada 20 April mendatang, kata Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman dalam seminar tentang arah kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait Muslim dan dunia Islam yang berlangsung virtual Jumat malam 9 April. Selain itu, sikap Biden terkait Muslim dan Islam juga tercermin melalui kebijakan luar negerinya, antara lain dengan mencabut larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga sejumlah negara, termasuk dari sejumlah negara Muslim. Arifi berpendapat mencabut Muslim travel ban pada hari pertama Biden menjabat sebagai presiden adalah wujud komitmen atas janji kampanye Biden-Harris. Meskipun kebijakan pencabutan travel ban ini tidak mutlak ditujukan ke negara-negara Muslim semata, tetapi tindakan pemerintahan Biden-Harris tersebut mengirim sinyal yang jelas kepada Muslim Amerika dan dunia Islam bahwa pendekatan Biden berbeda dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata Arifi. Tindakan Israel membuat Presiden Turki angkat bicara, Israel musuh nyata bagi Islam. Pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 16 April seiring dengan serangan membabi buta Israel ke kawasan jalur Gaza. Ia mengatakan Israel sebagai negara monster dan merupakan musuh nyata bagi Islam. Serangan itu dilakukan Israel dengan mengirimkan sejumlah pesawat tempur dan menghantam beberapa titik di jalur Gaza. Pada Jumat pagi, pesawat Israel menghantam 3 fasilitas di Gaza. Satu di antara fasilitas itu berupa masjid. Israel sendiri beralasan serangan ke jalur Gaza merupakan respon atas tembakan 2 roket yang diduga berasal dari kawasan Gaza. Militer Israel menuding tembakan roket itu dilakukan oleh militan Palestina. Kami tahu Israel adalah musuh Islam, selalu melakukan intimidasi militer tanpa pandang bulu. Ini adalah kebiasaan buruk Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Presiden Erdogan juga mengatakan serangan yang dilakukan di saat umat Muslim tengah menjalankan ibadah puasa adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan telah mengangkangi hukum internasional. Kami ingin semua umat manusia untuk mengikuti dengan cermat, mengevaluasi permusuhan Israel terhadap Islam. Tentunya, selama Israel mempertahankan sikap ini, tidak mungkin hubungan bilateral mencapai tingkat yang kita inginkan, tambahnya. Kementerian Luar Negeri Turki juga mengeluarkan pernyataan tentang serangan Israel di Gaza. Ini adalah kebijakan penindasan dan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina yang dilakukan dengan mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi serangan itu dilakukan pada bulan Ramadan, sebut Kemenlu Turki. Otoritas Gaza sendiri belum mengeluarkan pernyataan pasca serangan yang dilakukan tentara Israel. Jalur Gaza sendiri adalah kawasan yang berpenduduk padat, telah berada di bawah blokade Mesir Israel sejak 2007 ketika Hamas mengambil alih jalur tersebut. Blokade telah merusak kondisi kehidupan di kawasan itu. Lebih dari 2.160 warga Palestina tewas, kebanyakan dari mereka warga sipil, dan sekitar 11.000 lainnya terluka dalam serangan Israel terhadap jalur Gaza sejak tahun 2014.
Tentara Israel masih mengalami trauma bertahun-tahun setelah kalah di Lebanon. Begini kondisinya. 2 dekade setelah berakhirnya pendudukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, pasukan Zionis Israel yang mengambil bagian dalam operasi itu masih mengalami gangguan stres pasca trauma. Dan ingatan gelap konflik, sebuah laporan mengatakan. Pasukan pada awal militer baru-baru ini di Tel Aviv mengatakan kepada media bahwa mereka telah menolak dukungan untuk PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan efek lain yang ditinggalkan oleh konflik karena rezim tidak secara resmi menganggap pendudukan 1982 hingga 2000 di Lebanon Selatan sebagai perang. Mereka dikirim ke rumah sakit jiwa yang tidak sesuai, kata Avi Meir, yang berusia 50 tahun yang melakukan beberapa operasi di Lebanon Selatan seperti dikutip oleh Times of Israel. Meir sekarang berusaha untuk mendirikan pusat dukungan bagi mantan tentara yang menderita PTSD bersama dengan Orshid Strak, yang saudaranya Erez tewas bersama dengan 72 lainnya ketika 2 helikopter militer Zionis Israel bertabrakan dalam perjalanan ke Lebanon. Ini adalah orang-orang yang melihat kematian dari dekat, teman-teman mereka sekarat atau terluka, bagi mereka hidup tidak sederhana, kata Strak. Zionis Israel pertama kali menginvasi Lebanon pada Maret 1978 sebelum mundur pada Juni. 4 tahun kemudian pasukan Zionis Israel menyerbu lagi mengepung ibu kota Lebanon, Beirut, sebelum akhirnya mundur ke zona keamanan. Pada akhir 1982 operasi itu menghabisi 20.000 orang dan 30.000 lainnya terluka, menurut sebuah laporan resmi Lebanon. Di Lebanon Selatan, pasukan dikonfrontasi oleh pejuang Hizbullah yang dengan gagah berani berperang melawan penjajah. Lebih dari 1.200 tentara Israel terhabisi selama 18 tahun pendudukan dan ribuan lainnya terluka. Meningkatnya jumlah kematian Zionis Israel dan kebingungan tentang tujuan pendudukan yang oleh sebagian orang disebut sebagai Vietnam Israel membuat Perdana Menteri saat itu berjanji untuk mundur. Peringatan 20 tahun penarikan itu datang dengan latar belakang ketegangan karena pelanggaran berulang-ulang Israel atas wilayah udara Lebanon dan provokasi lainnya, termasuk serangan yang sering dilakukan terhadap pejuang Hizbullah yang memerangi terorisme yang didukung asing di Suriah. Dalam sebuah pesan kepada timpalannya dari Lebanon Michael Aoun Sunday, Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikan ucapan selamatnya kepada pemerintah dan bangsa Lebanon pada peringatan tersebut. Kemenangan besar dan mulia melawan penjajah Zionis. Hizbullah didirikan setelah invasi dan juga pendudukan Zionis Israel pada 1982 di Lebanon Selatan. Sejak itu gerakan itu telah tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat menghadapi pukulan berulang-ulang kepada militer Zionis Israel, termasuk selama perang 33 hari pada Juli 2006. Sebuah video baru telah dipublikasikan di media sosial yang menunjukkan unit khusus pasukan Hizbullah yang menjalani pelatihan militer yang keras untuk meningkatkan kesiapan mereka terhadap kemungkinan konfrontasi dengan pasukan Israel.